Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, guys. Ini adalah lambang negara kita, Garuda Pancasila. Ya, negara kita berdasarkan Pancasila dan bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Mari saya jelaskan arti daripada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu bermula dari Garuda Emas Proklamasi yang berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Emas Proklamasi adalah apa yang lahir oleh proklamasi di Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945, lahir sebagai Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka dalam arti tanah air dan bangsa Indonesia yang merdeka. Itulah Garuda Emas, dan bangsanya ini terdiri dari rakyat dan pemimpin. Jadi di situ bisa dikatakan bahwa Garuda Emas Proklamasi ini terdiri atas pemimpin, rakyat, dan tanah air yang harus satu kesatuan. Seperti apa negara kita jadinya yang berdasarkan Pancasila itu? Negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kenapa kita disebut negara kesatuan? Karena kita lahir sebagai satu kesatuan. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dia berdaulat karena konsekuensi logis daripada pernyataan proklamasi itu adalah kita lahir sebagai rakyat berdaulat, sebagai satu kesatuan. Ada terjadi perpindahan kekuasaan di situ dari tangan kolonial kepada tangannya rakyat Indonesia. Maka Garuda Emas Proklamasi yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, hikmah proklamasinya adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, Pancasila adalah cara kita menjadikan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan itu menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik, yaitu dengan jalan memberinya dasar Pancasila, ya kan, terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mari kita perhatikan dasar-dasar negara kita, sila-sila daripada Pancasila. Di sini kita pertama membahas sila ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan dasar dari segala dasar daripada pendirian daripada negara kita, yaitu yang menjunjung tinggi hubungan baik kita dengan Tuhan, yang mengejar kebaikan, mengejar kebajikan, cinta kasih. Ini adalah kita menjadikan dia sebagai pedoman, ya, menjunjung tinggi kebaikan, kebajikan, cinta kasih, yang kemudian mengkerucut menjadi kita berkemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Adil beradabnya kita adalah berdasarkan karena kita menjunjung tinggi kebaikan, kebajikan, cinta kasihnya Tuhan gitu ya. Di sini bicara kita mengajar kebaikan, kebajikan, cinta kasih, yang mengkerucut menjadi kita bersikap adil dan beradab kepada sesama kita bangsa Indonesia. Jadi dua sila ini, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, itulah yang mendasari persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia, persatuannya bangsa Indonesia, itu didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kemanusiaan yang adil dan beradab ini didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kita akhirnya mendapatkan suatu persatuan Indonesia yang berdasarkan hubungan baik kita dengan Tuhan dan hubungan baik kita dengan sesama manusia, sehingga kita dapat menjadi bangsa yang satu kesatuan. Bangsa Indonesia yang satu kesatuan ini, kalau kita lihat dari sudut pandang kepemimpinan, ia adalah rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berdaulat. Nah, gitu. Ya kan? Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berdaulat. Oleh karena itu, di sini kita bicara tentang kedaulatannya rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang berdaulat. Ini dilihat dari kepemimpinan. Ini dilihat daripada bangsa. Bangsa yang berbhinneka tunggal ika, rakyat yang berdaulat. Tapi dengan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, kita menjadi bangsa yang satu kesatuan, rakyat berdaulat yang satu kesatuan. Sehingga kita menjadi bahwa negara Indonesia itulah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, gitu. Dan tujuan daripada kita mempunyai negara Indonesia yang
kesatuan dan berbentuk republik adalah supaya kita mendapatkan atau dapat mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Ya, dengan kita mencapai kesejahteraan ini dengan alat negara kita yang berdasarkan negara kita yang berbentuk kesatuan dan republik, itu kita dapat mewujudkan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia. Istilah ini disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dapat menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, kalau dalam bahasa tata negaranya, di sini Persatuan Indonesia ini membentuk sosialisme ala Indonesia. Ya, kalau kita pergi ke Medan Merdeka, guys, ya, kita akan melihat bahwa ini adalah Medan Merdeka, gitu. Medan Merdeka, dan di sini adalah posisi daripada Monas, di sini posisi dari Stasiun Gambir, dan di sini posisi daripada Istiqlal dan Katedral, dan di sini posisi Istana Merdeka, dan di sini ada Bank Indonesia. Jadi ini kalau kita melihat hubungan antara Istiqlal dan Katedral yang ada terowongan silaturahmi di bawah tanah ya antara Istiqlal dan Katedral itu membuat kita menjadi bangsa yang berbineka tunggal ika tanpa memandang suku, ras, dan agama gitu. Sehingga masyarakat kita adalah masyarakat bineka tunggal ika. Karena kita masyarakat bineka tunggal ika, maka ini namanya sosialisme ala Indonesia itu seperti itu. Dan di sini politik kita adalah demokrasi yang terpimpin, dan di sini ekonomi yang terpimpin. Gitu guys, itu maksud daripada Pancasila mendasari daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika karena Garuda Emas proklamasi, ya, Garuda Emas yang lahir di proklamasi, kombinasi daripada pemimpin rakyat dan tanah air Indonesia yang lahir di proklamasi itu, dia bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Dia tidak bisa dibagi-bagi, ya. Dari sejak Sumpah Pemuda kita sudah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang kemudian mengkristal menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi, Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan itulah diadakannya Pancasila itu untuk mengakomodir Republik Indonesia sebagai satu kesatuan di satu sisi, atau Indonesia merdeka yang satu kesatuan. Dan di dalam Pancasila ini terkandung ya semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika, dan terkandung gotong royong ya, di dalam keberagaman kita tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, kita dapat bergotong royong dan kita berbagi kesejahteraan di sini. Ekonomi terpimpin, demokrasi terpimpin, sosialisme ala Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah arah daripada penataan daripada negara kita, guys. Yaitu kita menjadikan sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin sebagai relnya revolusi kita, jalannya revolusi kita. Sehingga semua ini akan memberikan sebuah kepribadian Indonesia, kepribadian yang luhur, yang dapat menjadikan kita mampu mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dapat menjadikan kita bermanfaat untuk kehidupan bangsa-bangsa, mewujudkan dunia baru yang tanpa eksploitasi, manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Merdeka. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.